Sudah mulai, Pak Tatang? Silakan Ferry. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Nah, Bapak akan nanya lagi ya seperti ini ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Insya Allah, boleh ya? Boleh, Pak. Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, Insya 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 Allah. Insya Satu Allah. kali lagi belum kompak ini ya. Ya, Apa Pak. kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa. Insya Allah. Allah. Ya. Allah Akbar. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali ya seperti biasa bahwa pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam ya. Sejarah kebudayaan Islam ini ya kaitannya bagi semua dan patut ya bagi kita semua sebagai siswa-siswi yang menganut agama Islam dan patut kita perdalam ya bagi kita semua untuk memperdalam sejarah kebudayaan Islam ini ya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini sebelum melanjutkan pelajarannya, Bapak akan absen dulu ya. Ada yang tidak hadir tidak? Hadir semua, Pak. Hadir semuanya. Oh, hadir semua, luar biasa. Terima kasih ya. Ternyata kelas ini sangat luar biasa dan Bapak sangat apresiasi bagi kalian semua. Ternyata kelas ini kompak ya. Kelas ini kompak, tidak ada kekurangan satu orang pun. Semuanya terisi dan kursinya semuanya terisi. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga tetap semangat belajarnya ya. Karena dengan belajar nanti kita akan menuai hasilnya nanti di kemudian hari. Siap anak-anakku sekalian? Siap untuk belajar? Siap, Pak. Nah, baik anak-anakku sekalian, pada kali ini Bapak akan memberikan gambar untuk kalian ya. Kira-kira boleh kalian tebak nanti ya. Boleh kalian tebak nanti. Pak, sebentar ya. Bapak akan share screen dulu. Bentar anakku. Nah, ya. Di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar yang ini ya. Di sini boleh kalian tebak ya. Ini adalah gambar pertama, gambar kedua dan gambar ketiga dan keempat ya. Coba Bapak mau nanya dulu yang ini, yang gambar pertama. Gini, ini gambar apa anak-anakku sekalian? Gambar patung. Patung, Pak. Patung, Pak. Patung. Berhala. Berhala. Ya. Ini gambar apa anak-anakku? Ka'bah. Ka'bah. Ini di pinggir-pinggirnya ada apa ini? Ada Berhala. Ada berhala, Pak. Ada Patung-patung. Berhala. Ya. Nah, Bapak akan meminta satu saran saja, atau satu kritikan saja, atau satu pemahaman saja dari kalian. Ya, apa pemahaman kalian tentang pelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini mengenai dengan berhala tersebut? Ayo, siapa yang mau bisa jawab? Ya. Siapa? Saya, Maksudnya Pak. nama-nama Yo, berhala. silakan Agus ya. Oke, Agus silakan. Ya, Pak. Pada gambar pertama itu menunjukkan kondisi masyarakat bangsa Arab sebelum Islam, yaitu mereka itu dengan percaya menyembah berhala, Pak. Itu yang saya Iya. pahami. Bagus. Ada lagi? Siapa lagi? Pak. Tepuk tangan dulu untuk Agus semuanya. Ya, Pak. Terima Iya, kasih, terima Pak. kasih. Ya, terima kasih ya Agus ya. Bagus. Ada lagi? Siapa yang punya pemahaman yang lain? Ada lagi coba. Ini Pak. Ya, silakan. Tatang. Ya, Tatang silakan.
Menurut pemahaman saya, Pak, nih ya, itu adalah Ya. gambar-gambar tentang sebuah keyakinan dulu bangsa Arab sebelum datangnya ajaran agama Islam, Pak. Betul atau tidak nih, Pak, kira-kira? Ya, cakep jawabannya. Terima kasih, bagus. Siapa lagi? Coba pemahaman kalian saja. Karena ini kurikulum merdeka, kalian harus merdeka mengeluarkan pemahaman yang kalian ketahui saja. Silakan. Apalagi tentang Bapak perjalanan. yang naik kuda Siapa? itu lagi perang ya Pak ya? Kenapa? Yang naik kuda itu lagi berperang ya Pak? Nah, nanti ya, Endang ya. Ini Oh iya kita akan bahas Bapak. ini dulu. Oh iya Bapak. Nah, ya, ini yang pertama. Ya, baik. Yang selanjutnya, yang ini kalian lihat apa ini? Ka'bah. Bah. Ka'bah, Pak. Ka'bah. Kemudian, ini apa? Patung. Berhala. Berhala. Berhala, ya. Patung atau berhala, ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, ya. Bapak pada hari ini, pada pagi hari ini akan menguraikan atau menjelaskan kondisi bangsa Arab sebelum Islam, ya, anak-anakku sekalian. Nah, ternyata Bapak sudah bisa menilai, ternyata kalian itu sudah pada paham ya. Mungkin kalian sudah menonton di media-media atau di YouTube atau dimanapun ya tentang perjalanan Islam waktu dulu ya. Waktu Islam sebelum lahir di kota suci Mekah ya. Kota suci Mekah, bangsa Arab tentunya ya. Nah, pada kali ini Bapak akan membahas kondisinya ya, kondisi masyarakat terdahulu pada periode Mekah ya, di bangsa Arab. Maka di sini kita bisa lihat ternyata orang-orang Arab itu ya, maaf, mana tadi? Nah, orang-orang Arab itu ternyata pada waktu itu ya mempunyai kebiasaan menyembah berhala ya pada waktu itu ya, pada waktu itu menyembah berhala ya, dari sekian banyak kaum-kaum atau orang-orang pada waktu itu ya, ya mereka itu ternyata kebanyakan menyembah berhala atau bisa dikatakan pada waktu itu eh, mereka-mereka atau masyarakat bahasa bangsa Arab itu dalam keadaan jahiliyah. Dapat dipahami anak-anakku sekalian? Ya, Ya, Pak. Pak. Siap dipahami. Nah, mengenai tentang bahasa jahiliyah, ya, mengenai tentang bahasa jahiliyah, apa yang dimaksud dengan bahasa jahiliyah? Saya, Pak. Ya, silakan Lena. Zaman jahiliyah itu zaman kebodohan, Pak. Bodohnya bukan dari segi keilmuan, tetapi bodohnya dari segi keimanan, Pak. Iya, betul sekali, tepuk tangan untuk Lena Melia ya. Terima kasih. Tepat sekali, ya. Pada waktu itu bangsa Arab itu, kondisi bangsa Arab itu ternyata memang mereka-mereka itu jahiliyah, ya. Jahiliyah, ya. Jahiliyah itu bukan berarti mereka tidak bisa membaca, bukan berarti mereka tidak bisa menulis, ya. Ya. Tapi mereka bodohnya itu tentang keimanan mereka, ya, tentang keimanan mereka, artinya mereka tidak mau bertuhan kepada Sang Pencipta. Yang lebih mereka yakini adalah berhala-berhala itu sebagai Tuhan mereka, ya. Ya. Nah, artinya begini anak-anakku sekalian, ketika pada masa itu ya, pada masa itu masyarakat Arab itu jahiliyahnya itu kebodohan, tidak tahu tentang ketuhanan, ya, tidak tahu tentang ketuhanan. Maka disinilah kita ya sebagai fungsi atau pelajar supaya kita tahu tujuan belajar itu seperti apa. Makanya nanti kalian semua gitu ya harus bisa menceritakan kembali atau bisa mengunggah kembali nanti dengan pemikiran kalian masing-masing kondisi masyarakat ya eh, Arab sebelum Islam ya gitulah. Nah, baik anak-anakku sekalian, pada waktu itu ya masyarakat Mekah ya masyarakat Arab
pada periode Mekah ini ya, kondisinya itu ada 4 ya, ada 4 di antaranya ya. Di antaranya masyarakat Mekah itu, kondisi masyarakatnya itu kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam ya. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Mekah. Ya, baik, kita satu persatu kita bahas ya. Yang pertama ya, kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Tadi Lena, Agus, dan Tatang sudah menyebutkan bahwa kondisi masyarakat masyarakat Arab sebelum Islam itu adalah apa? Menyembah berhala, Pak. Menyembah berhala. berhala. Bagus ya. Menyembah berhala ya. Nah, bahkan berhala-berhala itu ada yang mereka simpan ya, saking percayanya dengan berhala-berhala tersebut, ada yang mereka simpan di depan Ka'bah. Bayangkan anak-anakku sekalian ya, saking kerasnya ya, saking kerasnya. Bahkan itu ada yang disimpan di apa namanya? Di dekat Ka'bah. apa? Nah, Ka'bah. Samping Ka'bah. Nah, kemudian Bapak akan bertanya ya. Bapak akan bertanya. Yuk, barangkali sudah ada yang tahu. Ini, sudah ada yang tahu patung atau berhala ya yang disimpan di dekat Ka'bah itu apa saja namanya? saya Pak. Tahu satu, Pak. Saya Yuk. tahu, Pak. Saya tahu. Saya tahu, Pak. Saya juga Itu tahu, Endang Pak. dulu, endang dulu. Bagaimana Iya. endang? Uja, Pak ya. Uja. Uza, satu. Salah satu lagi, siapa lagi? Coba. Anak saya. Saya, Pak. Itu Halimatu Sadiah. Apa? Siapa lagi? Lata, Lana tuja. Lata, Siapa? Za, Lata, Uza, mana? Ya. ya. Kemudian Siti Maimunah. Apa lagi? Hubal, Manata, Lata, dan Uja. Nah, ya. Apa namanya? Patung berhala yang disimpan dekat Ka'bah itu antara lain adalah yang pertama Hubal. Ya. Yang Ya, kedua Hubal, Pak. Manata, Lata, dan Uzza. Itu adalah raja-rajanya apa? Patung. Berhala, Patung. anak-anakku sekalian. Ya, itu adalah raja-rajanya berhala yang mereka percayai, ya, yang mereka yakini, yang bangsa Arab yakini bahwa yang barusan Bapak sebutkan itu Lata, Manata, Uja, Hubal itu adalah sebagai sang pencipta atau sebagai Tuhan mereka. Ini luar biasa, tantangan luar biasa. Nah, kemudian kalau kita sandingkan atau kita sambungkan ya ke zaman sekarang, ada enggak zaman sekarang yang masih menyembah berhala? Ayo, ada tidak? Ada mungkin. Mungkin ada, mungkin ada ya. Karena apa? Mungkin bisa ada karena ini sesuai kepercayaan masing-masing ya. Ini Banyak, kita Pak, kan banyak. kondisi masyarakat kita ini, kondisi kita ini adalah pemeluk Islam. Islam. Betul? Tuh, Pak. Betul anak-anakku? Iya, Nah, Pak. kondisi Iya, Pak. kita itu adalah semuanya Islam. Islam. Otomatis di luar Islam adalah seperti itu. Bukan berarti kita menafikan agama yang lain atau bukan berarti seperti itu. Kita mempunyai kepercayaan masing-masing. Nah, itulah ya kondisi masyarakat Arab sebelum Islam di zaman dulu. Bisa dikaitkan ke zaman sekarang juga masih banyak. Bahkan yang meminta keperdukunan, betul enggak? Iya. Iya. Mencari pesugihan, betul tidak? Iya, Banyak, bukan hanya saja
bukan hanya saja orang-orang di luar Islam. Orang Islam pun banyak, anak-anakku. Awas hati-hati, ya. Orang bukan hanya di luar Islam, orang Islam pun banyak yang seperti itu. Makanya Islamnya teh Islam itu Islam KTP. TP. Betul tidak? Betul, Iya, Bapak. Pak. Nah, itu. Kalian tahu Islam KTP itu apa? Islam Islam apa kayaknya. Bapak? Namanya aja apa mungkin? Namanya KW Pak KW. Nah, Jadi Islam KW. identitasnya aja Pak di Ya, KTP. identitasnya saja Islam. Tapi pada ketuhanannya itu tidak bisa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bertawakal, tidak bersyukur. Malah dengan kondisi contoh nanti kita akan membahas yang kedua dan yang ketiga selanjutnya, ya. Nah, ternyata di realita zaman sekarang pun masih banyak, ya. Jadi bukan hanya dahulu. Ternyata sekarang pun masih banyak yang seperti itu. Apakah itu bukan menyembah berhala? Bahkan kita bisa tahu, kita juga bisa tahu anak-anakku mengenai diri kita sendiri. Adakah berhala di dalam diri kita? Pasti tentunya ada. Betul nggak? Kenapa? Betul, Pak. Seperti kita putus asa. Betul nggak? Seperti tidak ada kemauan. Betul? Seperti Iya, Pak. kita enggan belajar, malas-malasan. Itu disebabkan apa? Disebabkan di dalam diri kita itu ada berhala. Ya, karena berhala di zaman dulu itu merupakan simbol bagi kita semua anak-anakku sayang, anak-anakku sekalian, ya. Makanya anak-anak perbanyak ilmu, ya, perbanyak ilmu lebih bisa meningkatkan keyakinan diri kita, kalbu kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, anak-anak saya sekalian, yang kedua, kondisi masyarakat Mekah pada waktu itu sebelum Islam, ya. Perlu kalian ketahui anak-anakku sekalian, ya, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, ya, pada waktu itu, ya. Nah, ini yang ini maaf, ya. Nah, kondisi belum Islam, ya. Bentar anak-anak sekalian. Nah, bisa. Nah, itu juga. Ini masih di dalam area masyarakat penyembah berhala tuh, ya. Di sini ada yang menyembah berhala, ada juga yang menyembah kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama-sama mereka, terutama saat membutuhkan. Nah, ini faktor-faktor. Nah, jadi mereka itu melupakan. Ya, ada yang menyembah menyembah jin, ruh, atau hantu. Itu ada dari dulu. Kalau zaman sekarang apa coba? Uka. Itu ada ya. Ada uka. Iya, ya. Bapak. Itu Pak. Jadi begitu ya. Jadi begitu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka. Jadi dianggapnya itu jin, ya, hantu, ya, ruh leluhur. Mereka mengadakan sesajen berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Ya. Nah, di sekarang juga ada seperti itu. Ya, terjadi seperti itu. Makanya kita mengenal sejarah kebudayaan Islam ini supaya lebih menambah wawasan, itu yang pertama. Dan yang kedua, menambah keyakinan kita supaya keyakinan kita itu lebih bertambah, terhindar dari sifat-sifat musyrik. Amin. Dapat dipahami anak-anakku? Iya, Pak. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, kondisi sosialnya.
Ya. Apa kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam? Kondisi sosial masyarakat Islam sebelum masyarakat Mekah sebelum Islam, yang pertama ada kondisi positif dan yang kedua ada kondisi negatif. Ya, sekali lagi, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, ya, pada waktu itu, ya, kondisi sosialnya ada kondisi positif, ya, ada kondisi negatif. Barangkali ada yang tahu kondisi sosial masyarakat Mekah yang positif apa saja? Coba acungkan tangan. Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, akan Bapak kasih tahu. Tidak, Pak. Pak, Oh, belum tahu, tidak. Pak. Belum tahu. Belum Ya. tahu. Kondisi sosial masyarakat Mekah, anak-anakku, awas. Harus diingat ini ya. Kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam, yaitu ada yang positif. Apa positifnya? Positifnya itu adalah mereka selalu berprasangka baik. Yang kedua, mempunyai badan yang kekar, kekuatan, solidaritasnya tinggi. Itu adalah kondisi positif masyarakat Mekah. Ya, sekali lagi, kondisi sosial masyarakat Mekah yang pertama ada kondisi positif, dari mulai mempunyai badan yang kekar, ya, solidaritasnya solid, itu sesama temannya itu solid dulu, ya, solid, ya, saling membantu dan lain sebagainya. Itu banyaklah diantaranya seperti itu. Dan yang kedua, posisi negatifnya seperti apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Suka berperang, Pak. Suka berperang. Yang kedua, ya bagus. Barusan siapa yang menjawab? Rizky ya? Iya, iya, Luar Pak. biasa, bagus. Mayudin, silahkan. Suka mabuk-mabukan, Pak. Suka mabuk-mabukan, minum khamr. Pak. Betul. Ya, Pak. Dani. Apa? Saya. Kenapa? Saya, Pak, suka merampok. Ya. Suka merampok. Betul. Ya, Pak. Ya, Pak. Apa lagi? Lalan. Membunuh bayi-bayi perempuan. Suka membunuh bayi-bayi perempuan. Ya, Saya, betul Pak. sekali. Apalagi, Siti? Suka berjudi. Suka berjudi. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Kondisi sosial masyarakat Arab sebelum datangnya lahirnya Islam. Lalu, yang tadi dikatakan oleh Bapak, kondisi masyarakat Islam itu, masyarakat Mekah itu sebelum Islam ada segi positif, ada segi negatif. Tadi kita membahas segi negatif, ada suka berperang, bagus ya. Ada suka minum khamr atau mabuk-mabukan sampai mabuk ya. Ada yang suka berzina, ada yang suka apalagi berjudi atau mengubur bayi anak perempuan. Ya. Nah, kemudian kalian pikir atau kalian masukkan di dalam otak kalian. Coba kalian pikirkan. Kondisi-kondisi sosial yang dulu apakah terjadi di musim sekarang, di kejadian sekarang, pada masa zaman sekarang? Ada nggak? Ada, Pak. Tentu. Seperti apa? Ayo. Mabuk-mabukan Lena, barusan. ada, Pak. Seperti apa? Zaman sekarang juga mabuk-mabukan masih ada, Pak. Nah, seperti itu. Ada lagi? Judi online, Pak. Judi online. Judi online ini sudah sampai sekarang. Depo ya. Itu banyak ya. Betul nggak? Nah, jadi ternyata ya, ternyata bukan hanya dulu anak-anakku. Bukan hanya dulu saja, tapi
sampai sekarang pun ternyata sosial negatif itu masih melekat. Ya. Karena apa? Karena itu sudah sunatillah anak-anakku, ya. Karena hidup itu berlawanan. Ada atas, ada Bawah. ada kanan, ada Kiri. ada langit, ada Bumi. bumi. Ada ya. aku, ada kamu, Pak. Ada aku, ada kamu, ya. Betul juga Aris, ya. Ada aku, ada kamu, bagus, ya. Itulah ada orang baik, ada orang Jahat. Nah, itu ya. Ya ternyata di dalam lingkungan masyarakat kita pun ternyata ini masih melekat ya. Dari apa namanya? Dari kondisi kepercayaan, dari kondisi sosial. Ya. Betul nggak? Iya, Nah, betul, Pak. itu. Makanya kita kata Bapak juga tadi, menuntut ilmu itu ya sebahagiannya adalah untuk bisa menambah wawasan dan menanamkan rasa ya. Rasa dalam diri kita itu bisa mengenal Tuhan. Ya. Jadi itu sebagai motivasi untuk kita ya. Kenapa? Karena kita ternyata umat Islam itu indah ya. Umat Islam itu indah. Ternyata ketika datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi itu, ke muka bumi ini, ternyata ini membawa rahmat bagi kita semua. Betul tidak? Iya, Pak. Betul, Pak. Itulah. Jadi sekali lagi ya, jadi ternyata masyarakat Islam ya, masyarakat Arab, mohon maaf, Bapak salah terus dari tadi ya. Masyarakat Arab ya, sebelum datangnya Islam itu ternyata kondisi kepercayaannya itu luar biasa. Mereka menyembah Berhala. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam itu adalah ada segi positif dan juga ada segi negatif. Negatif. Nah, anak-anakku sekalian, masih semangat ini? Iya, Semangat, Pak. Pak. Iya. Semangat? Semangat. Baik. Baik, Tinggal 3 menit, sekalian. Pak. Loh, bagaimana? Tinggal 3 menit. Ya, tinggal 3 menit lagi ya. Baik, anak-anakku sekalian. Bapak hanya bisa menjelaskan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam hanya 2 saja ya. Yang pertama masyarakat Mekah sebelum Islam, dan yang kedua kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Baik, untuk selanjutnya bagaimana apakah kalian mau ditanya atau mau bertanya? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Baik, Bapak saja yang bertanya. Siapa yang tadi 4 berhala yang berada di dekat Ka'bah? Hubal, Manat, Lata, dan Uzza, Pak. Ya, terima kasih, berarti kalian memperhatikan ya. Baik, anak-anakku sekalian ya. Baik, ternyata marilah dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan ya bahwa kondisi masyarakat Mekah bangsa Arab sebelum Islam itu adalah mereka itu kepercayaannya itu menyembah berhala, dan berhala-berhalanya pun luar biasa ditempatkan di dekat Ka'bah. Itu sangat luar biasa. Dan yang kedua, kondisi sosial masyarakat Islamnya, masyarakatnya pun ada 2, yaitu positif dan negatif ya. Baik, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa dipertemukan kembali di jadwal atau di agenda pelajaran yang selanjutnya. Dan kita akan kedepannya kita akan mempelajari masih kondisi masyarakat Islam Arab sebelum Islam yang selanjutnya di periode Mekah. Baik, itu saja anak-anakku sekalian. Mohon maaf, semoga kita semua diberikan panjang umur, semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Luar biasa ya. Selamat pagi semuanya. Luar biasa. Terima kasih. Semoga kita
diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.